Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kolaka Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Saya Suryanti Harum, berasal dari SMP Negeri 13 Kolaka Utara. Saya Iskandar Muhajir dari SDN 14 Lasusua. Saya Andika Kurnia Jihad dari SMA Negeri 1 Lasusua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Banti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iskandar. Bagaimana kabarnya hari ini, Banti? Alhamdulillah baik, Pak. Kalau Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Saya juga hari ini baik-baik, sehat-sehat. Baik, sebelum kita melakukan proses coaching, saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer ya, Bu ya, yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coaching nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu pertama saya akan mendiskusikan tentang penilaian kita hari ini. Baik, pada coaching hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Namun, jangan lupa ya Bu ya, disesuaikan dengan prinsip seorang coach, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu, ketika nanti melakukan sebuah percakapan, Ibu jangan lupa melakukan alur tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Baik Bu, itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu sudah mengerti? Iya, mengerti Pak. Nah, kalau begitu sebelum kita mulai coachingnya, Ibu memulai coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak. Pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching saat ini? Iya, potensi yang akan saya kembangkan itu Pak ada dua. Yang pertama itu saya mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa ya Bu ya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik dalam proses coaching nanti? Iya, kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif, supaya saya sebagai coach bisa menggali kompetensi, kemudian nanti coaching saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Baik, memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci agar kita bisa menggali banyak hal dari seorang coaching nantinya ya. Nah, Ibu nanti kemudian terakhir ya Bu ya, indikator atau tolak Indikator keberhasilan atau tolak ukur yang saya inginkan dalam coaching ini, saya ingin menerapkan alur tirta yang secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Pak. Baik, Bu, dari indikator yang Ibu sampaikan terkait prosesnya melalui alur tirta, kemudian ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau temui bisa terjadi dengan maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Bu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini silahkan Ibu memulai percakapan dengan coach
Dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi. Baik Pak, saya akan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak. Saya akan melanjutkan coaching dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anti. Apa kabar Ibu Andika? Baik, bagaimana Bu Anti? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu, dengar-dengar ada yang Ibu mau sampaikan kepada saya. Oh iya betul sekali Bu. Saya ini mengalami masalah dan mengalami kesulitan dalam permasalahan siswa saya. Oke, mungkin Ibu Andika boleh ceritakan, mungkin waktunya 15 sampai 20 menit. Kebetulan saya lagi kosong. Silakan Ibu Andika ceritakan kenapa Ibu Andika. Oh iya begini Bu, proses pembelajaran di mata pelajaran saya ini tidak begitu optimal karena siswa saya mengalami kesulitan dan kewalahan saat belajar bahasa Inggris. Hal ini disebabkan karena mereka terlalu terbebani dengan tugas-tugas dan ujian yang bertubi-tubi, terlalu banyak. Oke, kalau saya garis bawahi, sepertinya murid Ibu Andika itu kesulitan dalam menangani murid ya, dikarenakan oleh terbebaninya oleh tugas-tugas yang lain. Kira-kira Ibu Andika sudah menggali lebih dalam. Iya, saya sudah berusaha mencari tahu kenapa sih murid saya seperti ini. Saya menemukan bahwa ternyata mereka itu terlalu kebanyakan tugas. Jadi di beberapa mata pelajaran lain, mereka harus mengerjakan tugas yang begitu banyak dan sulit. Ditambah lagi, mereka harus menghadapi ujian di setiap mata pelajaran ini. Oke, baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu Andika inginkan? Ya, saya ingin ada perubahan untuk murid saya mau murid saya bisa kembali lagi seperti dulu, bisa fokus belajar bahasa Inggris, pembelajaran saya bisa lebih optimal dan mereka bisa belajar dengan penuh kegembiraan. Oke, baik. Dengan kondisi murid Ibu Andika yang mengerjakan tugas dengan gembira, hasil asesmennya yang menggembirakan, dan proses pembelajaran berjalan dengan baik, merupakan kondisi ideal yang berada di angka 10. Nah, sekarang kira-kira kondisi ideal Ibu Andika sekarang berada di posisi mana? Kalau sekarang saya dalam kondisi 5 deh, soalnya murid-murid saya begitu tidak bersemangat dalam belajar. Mereka kayaknya kesulitan sekali dalam konsentrasi, dalam motivasi, dalam penugasan. Apalagi hasil ujian atau asesmennya ya kurang menggembirakan. Oke, tadi Bu Andika katakan berada di level 5. Nah, kira-kira kondisi sekarang ini level yang bisa ditingkatkan kira-kira berapa agar terlihat murid Ibu Andika bisa belajar dengan optimal di mata pelajarannya Ibu? Oke, sepertinya bisa saya gerakan angka 5 itu ke angka 8. Iya, karena mungkin dengan saya berusaha untuk membangkitkan kembali motivasinya, saya kayaknya optimis bisa ke angka 8. Oke, tadi Bu Andika mengatakan nilai levelnya itu mau di angka 8. Kira-kira apa yang Ibu Andika lakukan supaya level itu bisa tercapai? Oke, mungkin yang pertama sekali akan saya lakukan adalah melakukan komunikasi dengan guru mata pelajaran lain agar kami bisa saling bertukar pendapat dan mencari jalan keluar seperti apa supaya anak-anak ini bisa seimbang setiap mata pelajarannya. Kemudian mungkin saya bisa menyajikan pembelajaran yang menarik kepada mereka. Saya mungkin akan menggunakan IT dalam proses pembelajaran saya. Selain itu, saya juga mungkin akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, utamanya yang memiliki kompeten di bidang IT. Dan terakhir mungkin saya lakukan penguatan kepada murid saya akan pentingnya kedisiplinan, akan pentingnya meningkatkan motivasi belajar. Oke, selain mungkin tadi yang Andika katakan berkolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin dengan siswa, ada tidak strategi yang perlu Ibu Andika lakukan sehingga murid itu bisa termotivasi dalam belajar? Oh iya, saya akan mencoba untuk memberikan pembelajaran yang menarik dan bervariasi untuk mereka. Saya
saya akan lebih sering-sering menggunakan IT dalam proses pembelajarannya. Lagi-lagi saya akan sering-sering melakukan kolaborasi dengan guru-guru lain agar materi bisa tercapai dan materi bisa tersampaikan dengan baik. Saya dapat ilmu dari rekan-rekan sejawat saya dan saya juga pasti akan selalu melakukan penguatan kepada murid-murid saya agar mereka lebih termotivasi lagi dalam belajar. Oke, luar biasa sekali ya. Tadi ada kolaborasi. Kira-kira dari kesemua strategi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira yang mana saja yang cepat Ibu Andika bisa realisasikan? Mungkin saya akan menggunakan IT di dalam pembelajaran karena saya bisa menggunakan IT kapan saja di kelas saya dan akses untuk menggunakan IT itu lumayan bagus, lumayan banyak di sekolah saya, Bu. Terus kalau misalkan Ibu Andika melaksanakan pembelajaran berbasis IT, kira-kira siapa saja yang membantu Ibu dalam melakukan hal itu? Ya, tentu saja kepala sekolah saya akan berkomunikasi dulu dengan pihak pimpinan, kemudian saya mungkin akan minta bantuan dari rekan-rekan sejawat dan mungkin juga saya akan minta bantuan dari teman saya, Pak Sudarman. Beliau adalah guru TIK dan beliau kompeten di bidang IT. Oke. Mungkin tadi yang akan bekerja sama dengan Ibu Andika, yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, termasuk dengan guru TK yang ada di sekolahnya. Kira-kira kapan Ibu Andika akan memulai kegiatan itu? Sepertinya saya akan memulai besok karena besok kayaknya saya kosong dan saya usahakan lakukan secepatnya. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Andika dapatkan? Oke, saya akhirnya bisa menemukan gambaran ya, bagaimana langkah saya untuk mengatasi masalah saya yang tadi. Saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat saya bisa berkomunikasi dengan guru TIK Pak Sudarman dan saya bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dan bisa menarik minat dan menarik atau memotivasi mereka dalam belajar. Luar biasa sekali ya Ibu Andika ya. Sepertinya pembicaraan kita saya cukupkan ya. Semoga rencana-rencana Ibu Andika bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan tetap semangat ya. Mungkin terima kasih ya Ibu Andika ya. Saya juga berterima kasih atas waktunya Bu Anti yang sudah mau mendengarkan saya. Saya juga berharap semoga apa yang saya rencanakan bisa saya terapkan ya Bu. Luar biasa sekali ya. Semoga semangat ya Ibu Andika ya. Semoga dapat tercapai segera. Mungkin sampai di sini ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Is. Oke, Bu Anti, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Ika. Nah, sebelum penutupan, ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Ya, baik. Jadi indikator yang sudah saya inginkan tadi itu saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu sudah bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dengan sendirinya. Oke, Bu Anti, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan sangat baik, dan juga proses alurnya juga tadi sudah sesuai dengan alur kita. Ibu juga tadi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Ika, sehingga Ibu Ika bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Anti, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang Ibu Anti ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi Ibu lakukan? Iya, jadi kompetensi mungkin yang saya akan tingkatkan atau kembangkan yang pertama dengan cara lebih memahami lagi proses coaching
sehingga mungkin kita nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi, Pak. Iya Bu, terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.